Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih belajar memperhatikan, pertama yang kita panjatkan syukur kita ke atas dari Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Selamat kepada Bapak Bahar selaku dosen pengamatan mata kuliah literasi digital 2 dan teman-teman saya yang saya lakukan. Dan perkenalkan, nama saya Hera Zulfan Rahman selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi dan diskusi pada pagi hari ini. Untuk kenalan juga rekan-rekan saya yang pertama ada Alif, lalu ada Teh Anggra, ada Teh Salini, ada Pak Azmir, Teh Susan, Teh Tiara, dan Teh Nadila. Jadi pertemuan kali ini kita akan mereview dan mereview jurnal yang telah kita review dan presentasikan hasil analisis dan resum tentang buku yang berjudul Building Blockchain Algorithm. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mendengarkan dan simak presentasi berikut ini yang akan disampaikan. Yang pertama itu yang akan disampaikan oleh Kak Alim kepada Kak Alim. Terima kasih atas kesempatannya izin menyampaikan. Yang pertama itu ada identitas jurnal. Kami merangkum jurnal yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi dalam mengadopsi teknologi blockchain di BPJS Ketenagakerjaan. Nama jurnal yang kami analisis itu aplikasi manajemen dan bisnis, volume 9 nomor 2 dari halaman 1 sampai 13. Jurnal ini tahun terbitnya 2023 di bulan Juni. Lalu penulisnya ada 3 orang, yaitu Abizar Dipari, Musa Ubes, dan Anggreni. Ketiganya ini merupakan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor. Review work itu dari Lombok 2, yakni pada tanggal 29 September 2029. Analisis pada jurnal ini difokuskan pada pembahasan mengenai analisis pengaruh faktor-faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan terhadap penerapan teknologi blockchain di BPJS Ketenagakerjaan serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. Metode penelitian yang digunakan itu model persamaan struktural atau SEM dengan menggunakan software partial disk web. Nah, model persamaan struktural ini digunakan sebagai metode statistik untuk menguji dan mengembangkan suatu teori atau hipotesis di dalam jurnal. Nah, metode SEM ini memungkinkan kita untuk memeriksa pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel antara satu sama lain, serta memahami struktur keseluruhan dari suatu model. Sedangkan untuk PLS ini digunakan dalam analisis regresi. Analisis regresi itu merupakan suatu analisis yang mengedepankan pada suatu hubungan kausalitas atau apa namanya penyebab dan akibat dari antara variabel X dan variabel Y dalam suatu penelitian yang kami riset. Data ini berguna ketika terdapat korelasi tinggi antara variabel independen atau ketika data tidak memenuhi asumsi dari distribusi normal. BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu organisasi yang tertarik untuk meneliti teknologi ini. Ya, saya serahkan kepada saudara. Lalu metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini itu ya, dan tadi model sama struktural dan menggunakan faktor. Nah, hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan itu ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan teknologi blockchain di BPJS Ketenagakerjaan.
Faktor teknologi yang memiliki pengaruh paling tinggi adalah keunggulan relatif. Selanjutnya sesuai ke Terima kasih Adik atas pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh mereka. Baik, di sini ada kesimpulan dari jurnal yang kami review. Jadi kesimpulannya yaitu faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan berpengaruh besar pada adopsi teknologi blockchain di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara faktor budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan. Penerapan teknologi blockchain ini meningkatkan kinerja organisasi, tetapi memerlukan perhatian pada faktor lain yang mempengaruhi implementasinya. Next. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu karena di sini menggunakan model persamaan struktural atau STM dengan menggunakan software partial SQL atau RPS, memungkinkan peneliti untuk menganalisis hubungan antara variabel kompleksitas adopsi teknologi blockchain di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk kekurangannya tersendiri, generalisasi penelitian ini terbatas, jadi hanya pada konteks di BPJS Ketenagakerjaan saja. Boleh next. Selanjutnya ada review buku Building Blockchain Project. Di sini ada di DAPP itu aplikasi internet dengan backend dengan sentralisasi dan open source, menjalankan peer-to-peer network. Keuntungannya termasuk anonimitas pengguna, tetapi identitas pengguna lebih sulit diverifikasi tanpa otoritas pusat. Berbeda dengan aplikasi terpusat yang memerlukan verifikasi dokumen dan verifikasi. Untuk penjelasan berikutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tingkat ini pada tingkat ini. Baik, selanjutnya yaitu bab 2, yaitu memahami bagaimana Ethereum bekerja. Konsep blockchain, Ethereum adalah platform blockchain yang memungkinkan pengembangan aplikasi terdesentralisasi atau DES. Blockchain adalah ledger terdesentralisasi yang mencatat transaksi dalam blok yang saling berhubungan secara kronologis. Node Ethereum yaitu jaringan Ethereum terdiri dari node-node yang menjalankan perangkat lunak Ethereum. Ada dua jenis node, yaitu yang pertama adalah node lengkap atau full node dan node ringan atau light node. Node lengkap menyimpan seluruh blockchain, sedangkan node ringan hanya menyimpan sebagian. Yang selanjutnya itu adalah smart contracts. Ethereum memungkinkan penulis dan pelaksanaan kontrak pintar atau smart contract. Kontrak pintar adalah kontrak yang berjalan di blockchain dan dapat menjalankan fungsi otomatis tanpa intervensi pihak ketiga. Dan ini memberikan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip dasar Ethereum, termasuk blockchain, kontrak cerdas, mata uang Ether, dan mekanisme consensus flow. Ini adalah dasar yang penting untuk memahami bagaimana pengembangan proyek blockchain di atas platform Ethereum. Selanjutnya itu bab 3 yang berjudul menulis kontrak cerdas. Bab ini memperkenalkan kontrak cerdas sebagai kode yang berjalan di blockchain Ethereum dan dapat mengotomatisasi berbagai fungsi. Kontrak cerdas ditulis menggunakan bahasa pemrograman atau Solidity. Proses pengembangan kontrak cerdas dimulai dengan menginstal Truthfully, sebuah
framework pengembangan untuk Ethereum dan membuat proyek baru. Nah, setelah itu langkah pertama adalah membuat file kontrak cerdas dengan ekstensi sort dan menentukan struktur kontrak. Rangkuman ini mencakup poin utama dari bab 3 yang membahas dasar-dasar menulis dan mengimplementasi kontrak cerdas dalam proyek blockchain dengan menggunakan Solidity dan Framework. Bab ini juga memberikan contoh kontrak dengan kontrak cerdas sederhana yang mengimplementasi sistem voting, mencakup definisi kontrak, variable descriptor, fungsi dan fungsi untuk memilih dan cara membagi fungsi tersebut. Bab 4 yaitu memahami dengan web JS. Dalam bab ini kita akan membahas topik-topik berikut. Yang pertama itu mengimport web JS, Node.js dan JavaScript. Sisi lain membutuhkan Project menjelajahi berbagai hal yang dapat dilakukan menggunakan Web3.js, menentukan berbagai API Web3.js yang paling sering digunakan membangun aplikasi Node.js untuk mengkontak penulisan. Web3.js memberikan kita API JavaScript untuk berkomunikasi dengan Get. Ia menggunakan JSON script RPC secara internal untuk berkomunikasi dengan Web3.js. Juga dapat berinteraksi dengan Node Ethereum jenis lain apapun yang mendukung JSON RPC. Beberapa API memiliki alias untuk permintaan asinkron, misalnya Web3.eth Coinbase bersifat sinkron, sedangkan Web3.eth Coinbase bersifat asinkron. Dan itu saya pada moderator. Ya, terima kasih pada kami. Kalau laporkan pengambilannya, selanjutnya dilanjutkan akan dilaporkan oleh Kak Anje kepada Kak Anje di kesehatan. Selanjutnya itu ada contoh-contoh dari Web3.js yang pasti pada dasarnya grafik ini buruk dalam menangani angka besar dan dengan berat. Lalu dalam kesatuan Web3.js itu menyediakan API untuk mengubah saldo W menjadi unit lain dan saldo unit lain menjadi W. Selanjutnya ada mengambil harga gas, saldo dan unit transaksi. Mari kita lihat API untuk mengambil harga bahan bakar, saldo alamat dan informasi harga yang disahkan. Terus ada mengirim enter, terus mengambil dan mengenakan cara kontrak, lalu membangun klien untuk kepemilikan, lalu struktur proyek. Dalam file latihan begini, Anda menemukan dua direktori, yaitu final dan inisial. Dalam bab ini pertama-tama kita akan mempelajari dasar-dasar Web3.js beserta contohnya. Kami mempelajari cara terhubung ke sebuah node, API dasar, mengirim berbagai jenis transaksi, dan membantu dan memantau peristiwa. Terakhir, kami membangun klien penggunaan produksi yang tepat untuk kontrak pemberian kami. Lalu bab 5 yaitu membangun layanan dompet. Layanan dompet digunakan untuk mengirim dan menerima dana. Tantangan utama dalam membangun layanan dompet adalah keamanan dan kepercayaan. Pengguna harus merasa bahwa dana mereka aman dan dan administrasi layanan dompet tidak mencuri dana mereka. Dalam bab ini kita akan membahas topik berikut, yaitu perbedaan antara dompet online dan dompet offline. Dompet online adalah yang terhubung ke internet, disebut juga dompet panas. Ini juga
memiliki resiko keamanan tergantung pada pihak ketiga dan dapat ditulis secara daring. Lalu ada dompet offline yang tidak terhubung ke internet, disebut juga dompet dingin, lebih aman karena memerlukan akses fisik untuk mencuri dana. Penyimpanan offline memerlukan tempat aman dan perhatian terhadap akses. Lalu menggunakan hub Web3 provider dan Ethereum DSTX untuk memudahkan pembuatan dan penandatanganan transaksi menggunakan akun yang tidak dikelola. Lalu pustaka hub Web3 provider ini adalah penyedia khusus yang berkomunikasi dengan Gens melalui HTTP. Unikannya yaitu memungkinkan kita untuk menandatangani panggilan transaction dari instance kontrak menggunakan kunci pribadi kita, sehingga kita tidak perlu lagi membuat data sebagai bagian dari transaksi. Ethereum DS ini adalah kumpulan perpustakaan terkait Ethereum dan salah satunya adalah Ethereumist TX. Ini menyediakan berbagai API terkait transaksi seperti pembuatan transaksi mentah, penandatanganan transaksi mentah, dan pemeriksaan tanda tangan dan lain-lainnya. Baik, kemudahan. Terima kasih. Terima kasih ya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Susan kepada Susan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya ada bab 6 membangun kotak cerdas platform penerapan. Perkenalan SolJS adalah pustaka JS adalah dan alat baris perintah yang digunakan untuk mengkompilasi file soliditas. Salt adalah compiler soliditas yang sebenarnya Salt ditulis dalam C++. Kode C++ dikompilasi ke JavaScript menggunakan Emscripten. Setiap versi Salt kompilasi berbasis JavaScript ini untuk mengkompilasi kode sumber soliditas. Kompilasi berbasis JavaScript ini dapat berjalan di lingkungan browser dan Node.js. Lalu ada pengumuman SolJS, npm install get salt, lalu menjalankan perintah yaitu salt bantuan. Salt APIs menyediakan metode compiler yang digunakan untuk mengkompilasi kode soliditas. Selanjutnya ada penggunaan variasi compiler. SolJS juga menyediakan metode lain yang disebut setup method yang mirip dengan user version tetapi dapat memuat compiler dari teknologi manapun. Lalu untuk membangun platform penerapan kontrak ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama ada struktur proyek, yang kedua ada membangun backend, membangun frontend dan pengujian. Selanjutnya, untuk selanjutnya ada bab 7 tentang membangun aplikasi taruhan. Dalam bab ini kita mempelajari tentang oracleize dan pustaka string secara mendalam. Oracleize adalah layanan yang bertujuan untuk memungkinkan kontak pintar mengakses data dari blockchain lain dan World Wide Web. Layanan ini saat ini aktif di Bitcoin dan testnet serta mainnet Ethereum. Selanjutnya ada proses kontak pintar Ethereum. Mengambil data dari blockchain lain dan World Wide Web menggunakan Oracleize dapat dijelaskan. Yang pertama ada kontak pintar Ethereum mengirimkan query ke Oracleize dengan mencantumkan sumber data dan masukan yang diperlukan. Selanjutnya ada query ini dikirim sebagai panggilan kontrak ke
kontrak Olaris di blockchain Ethereum. Selanjutnya ada server Olaris secara terus-menerus memeriksa kontrak cerdasnya untuk pertanyaan baru. Dan yang terakhir ada setiap kali ada query baru, Olaris mengambil data yang dimaksud dan mengirimkan kembali ke kontrak pintar Ethereum melalui metode contact. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data ini ada URL. Sumber data URL memberi Anda kemampuan untuk membuat permintaan HTTP GET atau POST, yaitu mengambil data dari www. Wolfram Alpha. Sumber data Wolfram Alpha memberi Anda kemampuan untuk mengirimkan query ke mesin pengetahuan Wolfram Alpha dan mendapatkan jawabannya. Selanjutnya ada blockchain. Sumber data blockchain memberi Anda kemampuan untuk mengakses data dari blockchain lain. Kemungkinan query yang dapat dikirimkan ke sumber data blockchain adalah tinggi blockchain Bitcoin, hasil Bitcoin, tingkat kesulitan Bitcoin, saldo, dan sebagainya. Selanjutnya ada IPFS. Adalah sumber yang memberi Anda kemampuan untuk mengambil konten file yang disimpan di IPFS. Ada TLS materi adalah modifikasi dari protokol TLS yang digunakan oleh Olaris untuk memberikan bukti kriptografi tentang data yang mereka berikan ke kontrak pintar. Lalu ada proses kerja TLS materi melibatkan yang pertama ada server mengirimkan sertifikatnya. Yang kedua ada klien dan server membuat kunci enkripsi, simetris dan kunci ACI yang akan digunakan untuk mengamankan komunikasi mereka. Selanjutnya ada klien kunci simetris dengan kunci asli kunci publik, server deskripsinya dengan kunci pribadinya. Sekarang klien dan server memiliki kunci simetris yang sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. Kita kunci MAC untuk mendatangi pesan deskripsi. Selanjutnya ada TLS materi yang mengirimkan auditor untuk memeriksa bahwa hasil dari sampel pada waktu tertentu adalah benar dengan cara memberikan kunci simetris kepada pihak yang audit. Selanjutnya ada kunci MAC tidak diperlukan oleh pihak yang diaudit karena tanda tangan MAC akan membuktikan integrasi data dari sampel. Dengan demikian, TLS materi memungkinkan verifikasi bahwa data yang diberikan oleh server kepada kontak pintar benar-benar berasal dari sumber data yang dipercayai pada waktu tertentu sehingga menghasilkan bukti yang kuat. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya kembali pada moderator. Terima kasih telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara, pengajaran. Selanjutnya di bab 8 itu membahas mengenai membangun klimat perusahaan yang cerdas keempat. Nah, Ethereum Test BFC adalah Ethereum berbasis Node.js yang digunakan untuk pengujian dan pengembangan. Ditulis dalam JavaScript dan didistribusikan sebagai paket Ethereum. Nah, cara pemakaiannya itu terbagi menjadi 3. Pertama, aplikasi baris perintah tes RPC, perintah tes digunakan untuk mensimulasikan Node Ethereum. Untuk memasang aplikasi baris perintah ini, Anda perlu memasang Ethereum.js test RPC secara global npm. Install 9 Ethereum.js test RPC. Lalu selanjutnya menggunakan Ethereum.js test RPC sebagai penyedia Web3 atau sebagai server HTTP seperti itu.
Tidak terakhir. Nah selanjutnya topik acara. Topik acara adalah nilai yang digunakan untuk mengindeks peristiwa. Setiap kali suatu acara diambil topik default dimunculkan yang dianggap sebagai topik pertama acara tersebut. Selanjutnya kontrak travel. Penting untuk mempelajari kontrak travel sebelum travel karena merupakan wajar untuk berinteraksi dengan kontrak travel. Kode penerapan dan sebagainya ditulis menggunakan kontrak travel. Selanjutnya API. Kontrak travel ada. Selanjutnya API kontrak travel adalah Pustaka JavaScript dan Node.js yang memudahkan bekerja dengan kontrak pintar Ethereum. Untuk menginstal travel kontak di aplikasi Node.js cukup menjelaskan aplikasi Apa? ya itu linknya tertera. Oh ya. Selanjutnya untuk menggunakan travel kontak di browser, Anda dapat menemukan distribusi browser di dalam directory di linknya. Nah, travel adalah lingkungan pengembangan atau menyediakan alat baris perintah untuk mengkompilasi, menerapkan, dan menguji dan membangun kerangka kerja dan saluran aset atau mengajukan paket dan menggunakan paket yang diterbitkan oleh orang lain untuk membangun di apps berbasis Ether. Pembahasan di bab 9 akan disampaikan oleh Syahila. Terusnya saya kembali pada moderator. Ya, terima kasih ya Kak. Selanjutnya bab terakhir akan disampaikan oleh Syahila. Syahila disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bab 9 membangun konsorsium website. Nah, konsorsium ini adalah sebuah asosiasi biasanya terdiri dari beberapa peserta seperti bank, situs escrow, entitas pemerintah, rumah sakit, dan sebagainya yang dapat menggunakan teknologi website untuk menyelesaikan banyak masalah dan menjadikan segalanya lebih cepat dan lebih murah. Dalam hal ini terdapat istilah UI, yaitu suatu mekanisme konsensus untuk website di mana konsensus dicapai dengan merujuk pada data validator. Validator sendiri ini adalah sekelompok akun atau bot yang diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam konsensus yang memvalidasi transaksi dan pemblokiran. Nah, ada beberapa jenis protokol POI dan bervariasi tergantung cara kerjanya. Nah, salah satunya adalah PayPal Leader dan Ripple didasarkan pada POI. Selanjutnya ada paritas adalah Ethereum yang ditulis dari awal untuk kebenaran atau verifikasi, modularisasi, jejak kaki rendah, dan kinerja tinggi. Nah, hal itu ditulis juga dalam bahasa pemrograman, bahasa imperatif, fungsional, hybrid dengan penekanan pada efisiensi. Lalu dikembangkan secara profesional oleh para teknologis. Versi paritas terbaru adalah 1.7.0 saat ini. Parity merekomendasikan penggunaan Aura daripada Tendermint karena Tendermint masih dalam pengembangan. Nah, di sini selanjutnya ada Aura. Aura ini adalah solusi yang jauh lebih baik untuk blockchain yang berizin daripada POM karena untuk waktu blockchain yang lebih baik dan memberikan keamanan yang jauh lebih baik di jaringan pribadi. Dalam menjalankan paritas memerlukan versi 1160 untuk dibangun. Disarankan untuk menginstal melalui Restart. Jika belum mempunyai Restart, ada link yang tertera di sana. Setelah pembuatan akun selesai, langkah terakhir adalah izin dan variasi. Yang pertama itu ada izin. Jaringan paritas dapat menerapkan izin untuk memutuskan siapa yang dapat bergabung dan siapa yang tidak dapat bergabung dengan
mengkonfigurasi server setiap node untuk mengizinkan konveksi hanya dari alamat tertentu. Selanjutnya ada privasi identitas. Yang ketiga adalah privasi data. Nah, secara keseluruhan, pada bab ini kita menjelaskan, mempelajari dan menggunakan privasi untuk cara kerja serta beberapa teknik untuk mencapai izin dan privasi dalam paritas. Mungkin cukup sekian dari saya membantu pada moderator. Karena pembahasan materi sudah selesai, maka selanjutnya kami membuka sesi diskusi. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Ya, baik, Dina. Silakan sebutkan nama dan SPM. Sebutkan pertanyaan. Ini sebutkan. Ya, perkenalkan saya Diana dengan referensi yang 056. Pertanyaannya itu, apakah ada hambatan atau tantangan yang dihadapi organisasi ketika merasa mencoba untuk mengadopsi teknologi blockchain? Nah, jika memang ada tantangan atau hambatannya, gimana sih cara mengatasi tantangan tersebut? Saya ikutan dulu ya pertanyaan. Ada lagi yang bisa? Izin bertanya, saya Lisa Marni dengan NPM 7 dari kelompok 1. Izin bertanya, dari kesimpulan review jurnal yang telah dipaparkan tadi, mengapa faktor teknologi organisasi dan lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap adopsi teknologi blockchain di BPJS Ketenagakerjaan? Sedangkan faktor budaya organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap adopsi teknologi blockchain. Terima kasih. Kami izin untuk berdiskusi dulu sebelum jawab pertanyaan dari dua pertanyaan teman-teman. Izinkan untuk diskusi terlebih dahulu. Ya, karena kelompok kami sudah selesai diskusi, jadi pertanyaan pertama itu dari Diana akan dijawab oleh Azmir. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Diana, yaitu apakah ada hambatan atau tantangan yang dihadapi organisasi ketika mereka mencoba mengadopsi teknologi blockchain dan bagaimana organisasi mengatasi tantangan tersebut. Oke, jawabannya itu ada beberapa hambatan atau tantangan yang sering dihadapi oleh organisasi ketika mereka mencoba mengadopsi teknologi blockchain. Beberapa hambatan utama yaitu kesulitan pemahaman, keamanan dan privasi, ketersediaan keahlian, skalabilitas, regulasi, kesulitan integrasi, biaya dan efisiensi energi, pendidikan dan pelatihan, audit keamanan, kerjasama industri, mengembangkan rencana strategis, penelitian dan inovasi, lalu yang terakhir yaitu kepatuhan dan regulasi. Apakah jelas? Untuk cara mengatasinya itu gimana?
untuk mengatasi hambatan ini, organisasi dapat mengambil beberapa langkah, yaitu termasuk pendidikan dan pelatihan, yaitu memberikan pendidikan dan kepelatihan yang diperlukan kepada staf tentang teknologi blockchain, yaitu terus ada audit keamanan, yaitu melakukan audit keamanan menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi kerentanan dan melindungi aset digital. Lalu ada kerjasama industri, yaitu bergabung dengan kelompok industri dan konsorsium blockchain untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya. Lalu ada mengembangkan rencana strategis, yaitu membangun rencana strategis yang jelas untuk pengadopsian blockchain, termasuk alokasi sumber daya dan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan. Lalu ada yang terakhir, yaitu kepatuhan dan regulasi, yaitu memastikan bahwa organisasi selalu mematuhi regulasi yang relevan dan tetap up to date dengan perkembangan hukum terbaru. Bisa jelas, Diana? Jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Asmir yang telah memberikan jawaban yang lebih jelas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lisa yang akan dijawab oleh Era. Menjawab dari Lisa. Kan pertanyaan itu kenapa alasan mengapa faktor teknologi organisasi yang lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap adopsi teknologi blockchain di tenaga kerjaan, sementara faktor budaya organisasi ini tidak. Jawabannya yang pertama, kompleksitas teknologi blockchain. Teknologi blockchain ini kan merupakan teknologi yang canggih dan kompleks. Oleh karena itu, faktor teknologi ini sangat penting untuk memahami dan mengadopsi teknologi ini. Kedua, kebutuhan organisasi. Organisasi seperti tenaga kerjaan ini mungkin memiliki kebutuhan yang khusus yang dapat diatasi oleh teknologi blockchain. Faktor organisasi yang kuat bisa mendukung pengembangan dan adopsi teknologi ini. Lalu selanjutnya karena lingkungan, regulasi, dan ekosistem. Faktor lingkungan termasuk regulasi dan dukungan dari entitas lain di sekitarnya bisa sangat mempengaruhi adopsi teknologi blockchain. Regulasi yang mendukung atau menghambat bisa menjadi faktor penting. Nah, lalu budaya organisasi. Faktor budaya organisasi mungkin tidak signifikan dalam hal ini karena budaya organisasi yang sudah ada tidak akan langsung berdampak pada kemampuan teknis atau kebutuhan spesifik yang mendesak penggunaan teknologi blockchain. Budaya organisasi lebih fokus pada nilai, etika, dan norma dalam organisasi. Tapi penting untuk diingat bahwa budaya organisasi ini masih bisa menjadi faktor penting dalam keberhasilan jangka panjang pengadopsian teknologi blockchain. Meskipun mungkin tidak mempengaruhi adopsi awal, budaya organisasi yang mendukung inovasi dan pengembangan teknologi bisa menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan penggunaan blockchain di masa depan. Saya kembali ke Terima kasih pada Era yang telah menyampaikan jawabannya jelas. Selesai. Dan pemaparan materi tersebut sudah selesai. Jadi dengan saya untuk membaca kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama, kesimpulan dari jurnal yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi dalam mengadopsi teknologi blockchain di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu faktor-faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap adopsi teknologi blockchain di BPJS Ketenagakerjaan. Namun, faktor budaya organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap adopsi teknologi blockchain. Oleh karena itu, penerapan teknologi blockchain dapat meningkatkan kinerja organisasi, namun perlu diperhatikan faktor-faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan yang mempengaruhi penerapan tersebut. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dari buku Building Blockchain Project yang jika disimpulkan secara keseluruhan, buku ini membahas tentang berbagai proyek dan aplikasi praktis yang dapat dibangun dengan teknologi blockchain. Buku ini fokus pada bagaimana kita dapat
mengimplementasikan solusi berbasis blockchain untuk berbagai tujuan, mulai dari aplikasi keuangan hingga solusi bisnis. Beberapa topik umum yang dibahas dalam buku blockchain project ini itu antara lain seperti pengenalan blockchain, pengembangan aplikasi desentralisasi, lalu kontrak pintar, keamanan blockchain dan seterusnya. Karena sesi pemaparan materi dan sesi diskusi sudah selesai, kami juga sudah membaca kesimpulan. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah ikut serta dalam diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebagai topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.